Allah yang cuma satu itu adalah Allah yang hidup. Karena Allah ini hidup, di dalam dirinya dia punya firman, yang melaluinya dia menyatakan diri kepada dunia. Dan firman-Nya Allah itu adalah sarana di mana Allah menciptakan dunia. Sebagaimana firman itu adalah bahasa biasa, adalah kata-kata. Kata-kata saya itu adalah di dalam diri saya. Maka firman-Nya Allah juga ada di dalam Allah. Jadi tidak ada dua Allah. Allah dan firman-Nya itu satu. Nah, firman-Nya Allah ini yang turun dari surga, yang diutus dari surga, turun ke bumi menjadi manusia, namanya Yesus. Oleh karena itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku. Aku telah turun dari surga. Berarti, Yesus mengatakan, berarti tadinya dia dalam surga. Di mana di dalam surga? Di dalam Allah. Karena dia mengatakan, di dalam Yohanes pasal yang 842, Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, jikalau Allah adalah Bapamu, jadi Allah itu Bapa itu. Terus? kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, ya tadinya di dalam Allah. Nah kalau gitu Allah itu apanya Yesus? Ya Bapaknya, karena dia keluarnya dari dirinya Allah itu. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Jadi Allah yang Esa ini, yang disebut Bapa ini, memiliki firman yang kekal di dalam dirinya. Dari kekal. Sebab tidak mungkin Allah itu tanpa firman. Sebab Allah tanpa firman itu bayangannya seperti manusia tanpa kata-kata. Manusia yang bisu. Dan kalau Allah tidak punya firman, Allah tidak bisa mencipta. Karena dia mencipta segala sesuatu melalui firman itu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan di Allah. mana bersama-sama Allah menurut Yohanes 8:42 tadi? Ya di dalamnya Allah. Dan firman itu adalah Allah. nah, firman itu adalah Allah karena dia mengekspresikan dirinya Allah. Seperti kata-kata saya ini. Daniel adalah satu. Tetapi dalam diri Daniel ada kata-kata ini. Dan saudara kalau tidak mengenal saya, dengan mendengar kata-kata saya saja, saudara mulai tahu siapa saya. Karena watak saya semuanya tercermin dari kata-kata saya. Apakah rendah hati, apakah saya congkak, apakah sombong, apakah baik hati, semuanya tercermin dari kata-kata saya. Kata-kata saya adalah saya. Firman-Nya Allah adalah Allah dalam pengertian seperti itu. Jadi tidak ada dua Allah, seperti ada kata-katanya Daniel yang menyatakan dirinya Daniel, tapi tidak membuat ada dua Daniel. Demikian ada firman-Nya Allah yang menyatakan Allah, tidak membuat ada dua Allah, sebab firman-Nya Allah ada di dalam Allah. Dan terus dikatakan, ayat 3 dari Yohanes 1, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. nah, segala sesuatu dijadikan oleh firman tadi. Jadi firman bukan hanya sekedar suara ya. Firman itu ada realita konkret di dalam dirinya Allah yang dalam istilah teologi ortodoks disebut hipostasis. Firman itu memiliki hipostasis. Kalau saudara ingin tahu hipostasis itu apa, cari di dalam video saya ini ada kata mengapa firman punya hipostasis. Cari itu nanti. Saya tidak bisa menjelaskan lagi. Jadi di dalam diri Allah ini ada hipostasis firman ini, yang melalui firman ini Allah menciptakan dunia. Dan firman ini karena dikandung sejak kekal dalam Allah, tapi juga keluar dari Allah, seolah-olah diperanakkan dari dalam Allah, maka yang dikandung lalu dilahirkan.
yang diperanakkan. Itu namanya anak. Maka firman Allah disebut anak Allah. Tidak berarti Allah kawin punya anak, nggak ada ajaran Kristen seperti itu. Yesus disebut firman Allah karena dia disebut anak Allah karena dia adalah firman Allah yang ada dikandung dalam Allah, tapi yang juga keluar dari Allah. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, Dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. nah, oleh anak, yaitu oleh firman ini, Allah menjadikan alam semesta. Nah, di samping Allah yang esa yang disebut Bapa itu memiliki firman ada dalam dirinya ini, Allah ini juga punya prinsip hidup ilahi yang namanya Roh Allah atau Roh Kudus. Sebagaimana saya punya kata firman, kata-kata, pikiran, tapi juga saya punya kehidupan, ada roh saya. Bahwa ada rohnya Daniel, ada firmannya Daniel atau kata-katanya Daniel, di dalam diri Daniel yang satu, tidak ada tiga Daniel. Sebagaimana dalam Allah, Bapa itu ada firmannya, ada rohnya, tidak membuat ada tiga Allah. Jadi, Tritunggal itu bukan berbicara tentang jumlahnya Allah. Allah cuma satu. Tritunggal itu berbicara mengenai bagaimana keadaan di dalam Allah yang satu itu. Ternyata di dalam diri Allah yang satu itu punya firman sejak kekal dan punya roh yang juga ada sejak kekal di dalam dirinya. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, sebagaimana roh manusia ada di dalam manusia, Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. nah kalau gitu roh Allah juga ada dalam diri Allah. Dan Allah memberikan kehidupan kepada ciptaannya yang dijadikan melalui firman oleh roh ini. Seolah dihembuskan roh ini kepada ciptaan. Sehingga roh ini dikatakan keluar dari Allah, keluar dari Bapa. Kita baca Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Karena apa? Karena tadinya di dalam Bapa, sebagaimana sudah kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Nah, jadi kalau ditanya, itulah yang disebut Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau ditanya, siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Karena Tuhan yang asumsinya di sini adalah Allah. Maka Allah kita itu adalah Bapa yang di dalam dirinya sejak kekal memiliki firman dan memiliki roh yang kekal atau dengan ringkas. Dialah Tritunggal Maha Kudus itu. Nah, Yesus siapa dong? Ya jelas kalau gitu Yesus adalah firman-Nya Allah yang turun ke bumi dari surga, diutus dari surga, turun ke bumi menjadi manusia. Dengan mengambil kemanusiaan dari rahimnya Bunda Maria, yang ovumnya Bunda Maria oleh kuasa Allah melalui rohnya tadi diberi kehidupan jadi janin, dan setelah jadi janin diambil oleh firman itu menjadi tubuh kemanusiaannya di dalam inkarnasinya sebagai manusia menjadi manusia Yesus Kristus. Jadi kalau itu Yesus siapa? Firman Allah yang jadi manusia. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14.